Setelah kepergian Chaka, Ken melanjutkan kembali acara pijat-memijat dengan sang istri. Di ruang TV, hanya ada mereka berdua, karena yang lain sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. "Dad, sepertinya Chaka juga menyukai Elle ya?" tanya Zoya meminta pendapat suaminya, sekaligus mencari obrolan tentang anak-anak mereka. Ken tampak berpikir, tetapi kedua tangannya tidak berhenti bergerak, memberi sentuhan lembut di kaki Zoya. "Yah, Daddy juga lihat seperti itu. Tapi kita tidak perlu ikut campur dalam hubungan mereka, baby." Chaka walaupun dingin tapi perhatian juga pada Elle. Semoga saja kelak putri kita mendapatkan orang yang bisa memahami sikap manjanya, balas Ken membuat Zoya mengulum senyum lalu mengangguk setuju. Namun, detik selanjutnya wanita berkepala 4 itu justru bergeming, pikirannya melalang buana, masih saja tidak percaya, kalau hubungan mereka akan sejauh ini. Mereka sudah memiliki 5 anak, semuanya sudah dewasa, bahkan sudah bisa menikah. Sebentar lagi mereka pasti memiliki seorang cucu. "Baby, kenapa kamu cuma senyum-senyum seperti itu?" tanya Ken, melihat Zoya yang tak merespon ucapannya. Sedari tadi wanita itu hanya senyum-senyum sambil melamun. Membuat Ken penasaran, apa yang sebenarnya wanita itu pikirkan. Tiba-tiba Zoya menurunkan kakinya dari paha Ken. Membuat Ken menatap dengan lipatan kening, karena merasa heran. "Sayang, ada apa sih?" Bukannya menjawab, Zoya malah menggeser duduknya. Semakin rapat dengan Ken, tingkah wanita itu semakin aneh. Ken hanya bisa bergeming saat Zoya menyandarkan kepala di bahu, juga menggenggam tangannya. "Aku masih tidak percaya, kita menikah dan memiliki banyak anak, bahkan mereka sudah dewasa. Sebentar lagi kita akan punya cucu, Dad," ucap Zoya seraya menatap kakinya yang nangkring di kaki Ken. Pria parubaya itu mengulum senyum. Kalau sedang berduaan seperti ini, mereka pasti jadi ingat masa lalu, manis pahitnya mereka rasakan bersama, hingga akhirnya ada ujung bahagia yang menghampiri mereka. Ken semakin mengeratkan genggaman tangannya pada Zoya, mengecup tangan yang penuh kekuatan ini dengan penuh sayang. "Terima kasih, sayang. Ini semua berkat-Mu, dengan adanya kamu, aku bisa merasakan kebahagiaan ini. Tidak masalah kita akan memiliki cucu, sebanyak apapun usiamu, semua rasa cinta yang aku punya akan tetap sama, tidak akan berubah apalagi sirna. You are my first and last love." Ah! Meleleh sudah hati wanita beranak 5 itu, dia mengangkat kepala, pandangan mata Zoya jatuh pada pria tampan di sampingnya. Zoya tersenyum, Ken akan selalu menjadi pria yang membuatnya jatuh cinta setiap hari, meski sepahit apapun kisah mereka, nyatanya dengan pria satu ini dia menjatuhkan hatinya, jatuh sejatuh-jatuhnya. "Gitu. You are mine. You are my love, and you are my everything," ungkap Zoya, satu tangannya kini mengusap pipi Ken. Pipi yang ditumbuhi bulu-bulu halus berwarna hitam dan putih. Namun, percayalah Ken masih tetap tampan dan gagah di mata Zoya. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa sifat Ken tidak akan pernah berubah, hasratnya akan selalu terpancing bila menyangkut tentang istrinya. Jarak sekelumit itu dia pangkas dengan cepat, demi meraih benda ranum yang sudah ribuan kali dia sesap sejak 25 tahun yang lalu. Ken mendorong tubuh Zoya, membuat Zoya hampir berbaring di atas sofa. Namun, dengan cepat Zoya menahan dada Ken, dan perhelatan lidah itu terputus. Wanita itu tahu akan menjadi seperti apa jika Ken sudah mengeluarkan tenaganya. "Kita ke kamar, nanti dilihat anak-anak," ucap Zoya dan Ken langsung menyeringai penuh. Dia mengangguk lalu berbisik di telinga Zoya. "Sebelum punya cucu, kita wajib buat adik untuk si kembar dulu." Bibir Zoya langsung mencebik,
sementara Ken sudah terkekeh. Dia mengangkat tubuh Zoya untuk naik ke atas kamar. Sampai di tempat peperangan, Ken langsung mengambil start. Dia melempar tubuh Zoya ke atas ranjang, dan langsung membuka pakaiannya. Bersamaan dengan kegiatan itu, Anek baru saja datang. Dia naik ke atas menuju kamar. Namun, saat melewati kamar kedua orang tuanya, dia mendengar suara yang tak begitu asing. Wajah Anek mengernyit, lalu dia berdecih. Dasar dua orang tua ini, siang malam gunanya membajak sawah terus. Tidak ingat umur apa. Bahkan Dedi sudah banyak ubannya. Anek menggerutu, dia bisa mendengar dengan jelas suara desaan kedua orang tuanya. Dia tak ambil pusing, hanya geleng-geleng kepala lalu langsung melenggang ke arah kamarnya. Tadi dia sempat ke apartemen untuk memastikan bahwa Jenny dan Ziel baik-baik saja. Anek tersenyum lega, saat melihat wanita itu ternyata sedang menidurkan Ziel. Dia hanya mengucap selamat malam lalu meninggalkan kecupan di kening Jenny. Setelah itu Anek langsung pulang. Tak disangka, kedatangannya malah disambut oleh desaan. Cih, sialan. Anek segera membuang jasnya ke keranjang baju kotor, juga kemejanya yang sudah basah oleh peluh. Tubuh Anek terasa sangat lengket, dan dia ingin mandi dengan air hangat. Hah, sepertinya Caka hampir mencuri start. Benar-benar ya, diam-diam ternyata dia bahaya juga, gumam Anek sambil melangkah ke arah kamar mandi. Dia tidak habis pikir dengan apa yang baru saja terjadi antara adik dan asistennya. Kalau dia tidak datang, mungkin Caka dan El sudah kebablasan. Anek merasa dirinya menjadi seorang pahlawan, karena dia datang di waktu yang tepat. Bisa dihajar habis-habisan kalau Caka sampai melakukan itu semua. Dia dan keempat adiknya jelas tahu bagaimana kemarahan Ken. Itu terjadi saat Anek pertama kali bermain dengan seorang wanita. Yah, dia dihajar dengan brutal oleh sang ayah, tetapi dia menjelaskan kalau tidak sampai berhubungan badan, hingga akhirnya kemarahan Ken mereda, itu pun berkat bantuan Zoya juga. Namun, pria keras kepala seperti dirinya, juga rasa yang membuat dia ketagihan, membuat dia terus berkecimpung di dunia tersebut. Dan akhirnya Ken hanya bisa memperingati Anek, berbeda dengan Zoya yang selalu marah-marah. Kamu juga tidak boleh curi start, An. Bisa dibunuh kamu oleh Dedi kalau sampai dia nanti hamil anakmu. Gumam Anek pada diri sendiri, merinding sendiri mengingat pukulan Ken yang tak main-main. Anek menggelengkan kepala, mengusir semua bayangan masa itu. Dia segera menyalakan shower, mengatur suhunya dengan air hangat. Anek menyugar rambutnya yang basah, memejamkan mata. Kini dia justru memikirkan bagaimana hubungannya dengan Jenny, karena semakin hari dia semakin merasa aneh dengan hatinya. Perasaan lain? Apakah ini cinta? Cih, Anek berdecih jijik, membayangkan rasanya jatuh cinta. Rasa yang dia hindari selama ini, karena dia selalu menganggap cinta itu merepotkan. Setelah Anek menyelesaikan ritualnya, dia segera menyambar handuk, melilit pinggangnya dengan benda tersebut, lalu masuk ke ruang ganti. Dia memakai baju santai. Setelah mengibas-ngibas rambutnya, Anek naik ke atas ranjang, mengambil ponsel dan mencari posisi Wenak. Entah kenapa malam ini dia ingin berselancar di dunia maya, jarinya dengan lincah menggeser layar pintar itu. Hingga dia menemukan sebuah video yang menampilkan seseorang yang tak asing di matanya. Tanpa pikir panjang, Anek segera membuka tayangan tersebut. Seketika mata pria tampan itu melebar. Jenny. Jenny, oh Jennyku. Gumam Anek saat melihat tayangan video yang menampilkan dua orang wanita yang sedang berdebat. Salah satu di antara mereka, Anek yakini sebagai Jenny, karena lekuk tubuh wanita itu tidak bisa dibohongi.
Ditambah lagi latar tempat yang dipakai adalah jalanan sekitar Tan Group, dia sudah sangat hafal dengan tempat itu. Anek mendengar cukup jelas, Laura yang tidak terima bahwa Jenny masih belum bercerai dari Michael, juga balasan wanita itu. Anek tersenyum lebar, karena ternyata Jenny mampu untuk melawan. Dia terus memperhatikan layar pintar itu dengan seksama. Dan lengkungan di bibir Anek semakin sempurna, bahkan sampai gigi atasnya terlihat, saat Jenny membanggakan semangka juga pria barunya. Dia tidak salah dengar. Oh sumpah demi apapun, Anek tidak bisa menutupi kebahagiaannya. Dia mulai salah tingkah, merasa tak percaya kalau Jenny sudah menganggap dirinya sebagai pria dari wanita itu. Ceka, dasar kamu ya. Diam-diam ternyata kamu mengagumi senjataku. Haha, apa katanya? Lebih besar dari milik tikus God itu? Baik, nanti aku akan memperlihatkannya lagi, supaya ucapanmu itu terrealisasi. Milikku memang besar kan? Cocok dengan semangkamu. Anek terkekeh puas setelah melihat tayangan yang tak sengaja muncul di laman akun media sosialnya. Setelah dia telusuri ternyata akun yang mengunggah video tersebut adalah salah satu followernya. Tak mau video Jenny sampai viral, Anek langsung menyuruh sang pemilik akun menghapusnya, setelah video tersebut sampai di tangannya. Jen, tunggu besok pagi ya. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Awas kamu, ucap Anek penuh seringai. Lantas setelah itu dia menaruh ponsel di atas nakas, sementara dirinya mencoba untuk terlelap. Meski pada kenyataannya, otak pria itu terus bekerja, ucapan Jenny senantiasa berputar-putar, memenuhi pikirannya yang mulai gila. Jenny. Esok paginya, Anek terlihat sangat sumringah, bahkan dia bangun lebih awal. Untuk seumur hidupnya dia baru pernah merasakan hal yang menggelitik seperti ini. Anek juga merasa tak sabar, ingin segera sampai di perusahaan. Seolah pucuk buah manis nan menyegarkan itu terasa sudah di depan mata. Sementara di sisi lain, Jenny baru saja melambaikan tangan, menyaksikan ZL yang masuk ke dalam gerbang sekolah. See you, boy. Ucapnya dan langsung dijawab anggukan oleh pria kecil berambut keemasan itu. See you, mom, balas ZL, lalu melangkah bersama dengan BL yang kala itu baru saja datang. Jenny tersenyum tipis, lalu kembali masuk ke dalam taksi setelah tubuh ZL tak lagi terjangkau. Kendaraan roda 4 itu melandas dengan cepat, hingga tanpa menunggu lama Jenny sudah tiba. Setelah membayar dia langsung masuk dan naik ke atas ruangannya. Sampai di ruangan itu, ternyata Anek dan Caka belum datang. Jenny menaruh tas yang sedari tadi bergelayut di bahu sisi kirinya, lalu melangkah ke arah jendela. Dia menyibak gorden hingga cahaya matahari membias, masuk dan memberikan kehangatan. Jenny mengulum senyum. Di pagi yang cerah ini, ternyata cukup membawanya kebahagiaan yang sangat sederhana. Aku bereskan meja dulu kali ya, gumam wanita itu pada diri sendiri. Jenny yang tampak fashionable mengibaskan rambut ke belakang, membuat dadanya yang besar terlihat semakin indah untuk dipandang. Jenny mulai membereskan meja Anek, menyiapkan jadwal pria tampan itu. Dan pada saat dirinya mengambil kertas yang jatuh, pintu terbuka menampilkan Anek yang langsung disuguhi bokong sintal milik sang wanita. Anek menyeringai tipis, sepertinya keberuntungan sedang menghampiri dirinya. Anek melangkah, dengan cepat pria itu merengkuh pinggang Jenny, sebelum wanita itu berdiri dengan tegak. Jenny yang tak sadar kalau Anek sudah datang langsung berjengit kaget. Dia menoleh ke belakang, Anek tampak tersenyum aneh, seolah tengah mengejek dirinya. Tuh, An, ucap Jenny terbata. Bukannya menjawab Anek malah menelusupkan wajahnya di ceruk leher wanita itu.
Sementara dekapannya terasa semakin kuat. "Selamat pagi, Jen. Maaf priamu datang sedikit terlambat," ucap Anek seraya memberi kecupan kecil di leher Jengjang milik Jenny. Jenny langsung mengernyit, dia bukan terkejut pada ciuman Anek, tetapi dengan sebutan priamu. "Priamu? Siapa yang dimaksud priamu?"